Tenggara Timur yang bangunannya tak layak Senjangan sebagai masih tempat sangat belajar. besar dalam Sosoknya pendidikan Bika masih SMP memprihatinkan. 75 Pendidikan tahun merupakan Indonesia kunci merdeka dalam yang membangun gagal bangsa. belajar potensi Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke terdapat ratusan suku bangsa dengan bahasa, tarian, musik, pakaian adat, hingga upacara tradisional yang beragam. Sayangnya, kekayaan ini belum sepenuhnya dikenalkan secara mendalam di dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah. Saat ini pendidikan budaya di sekolah seringkali hanya disentuh secara umum dan terbatas. Pelajaran seni dan budaya biasanya hanya mencakup teori atau praktik yang bersifat permukaan, tanpa menggali lebih dalam nilai-nilai, makna filosofis maupun konteks sosial dari suatu tradisi. Akibatnya banyak siswa yang mengenal budaya daerahnya sendiri hanya sebatas nama tanpa benar-benar memahami atau merasakannya sebagai dari identitas mereka. Kurangnya pendidikan budaya di sekolah berdampak pada menurunnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap warisan budaya bangsa. Banyak dari mereka lebih akrab dengan budaya asing melalui media sosial dan hiburan digital ketimbang mengenal tari tradisional, alat musik daerah, atau bahasa nenek moyang mereka sendiri. Ini menjadi kekhawatiran besar karena tanpa regenerasi budaya dapat perlahan-lahan menghilang. Pendidikan budaya seharusnya tidak hanya menjadi pelajaran tambahan, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan jati diri siswa. Melalui pemahaman budaya, siswa bisa belajar tentang toleransi, keberagaman, dan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Sudah saatnya sistem pendidikan di Indonesia memberi ruang lebih luas untuk pengenalan dan pelestarian budaya lokal, dengan memasukkan praktik langsung, kunjungan ke situs budaya, hingga pelibatan tokoh adat dalam proses belajar. Sekolah bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya cinta budaya di hati generasi muda. Indonesia sampai sekarang belum bisa menjawab pertanyaan paling sederhana yang saya ajukan berkali-kali, yaitu pendidikan itu buat siapa? Kalau buat siswa, kenapa yang menentukan kurikulumnya adalah negara? Kalau itu buat negara, ngapain siswa yang bayar? Kan nggak kejawab, karena kita nggak ngerti filosofisnya kemana gitu pendidikan kita tuh. Dampak positifnya, 1, pelestarian budaya, 2, peningkatan kesadaran multikultural, 3, inovasi dalam budaya, 4, peran budaya dalam pembangunan. Terus berikut dampak negatifnya. 1, pemudaran nilai budaya lokal, 2, homogenisasi budaya, 3, ketimpangan budaya, 4, konflik nilai. Indonesia negeri yang kaya akan sumber daya alam, keberagaman budaya, dan semangat muda yang membara. Namun di balik gemerlang pencapaian, masih ada sudut-sudut gelap yang jarang tersorot. Salah satunya adalah gelap dunia pendidikan. Di pelosok-pelosok negeri masih banyak anak-anak yang harus berjalan berkilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan, melewati hutan, atau menempuh medan berbahaya demi satu hal, yaitu belajar. Ironis, di saat sebagian kota besar sudah menikmati kemewahan teknologi pendidikan, sebagian anak bangsa lainnya bahkan belum pernah melihat buku pelajaran yang layak. Fasilitas sekolah yang rusak, gedung yang nyaris roboh, kekurangan guru, dan kurikulum yang terus berubah tanpa kesepian sistem menjadi potret buram pendidikan itu. Banyak guru honorer digaji tak layak, namun tetap mengabdi demi masa depan anak-anak. Mereka adalah pahlawan tanpa perlindungan. Pertanyaan Mbak Ros yang pertama ya tentang bagaimana saya melihat gerakan Indonesia Gelap ini, dan bagaimana mahasiswa turun di jalan, masyarakat sipil turun di jalan. Yang saya bilang ini jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, ini dilihat sebagai bentuk kepedulian, bahwa ada generasi Indonesia tuh punya generasi muda kayak gini loh, kaum intelektual yang masih peduli gitu loh. Yang repot kalau enggak.
Nggak akan pernah ada Indonesia Mas kalau mereka nggak kayak gitu. Dan fakta bahwa ketika Mensesnek datang dan mereka bubar dengan teratur, itu yang pertama kali kita harus apresiasi. Artinya apa? Tidak ada kepentingan di situ. Kalau ada kepentingan di situ, mereka akan buat sesuatu yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Ini kita harus lindungi dulu teman-teman kita, kawan. Dan itu menunjukkan sikap fair dari mahasiswa kan. Mahasiswa mengatakan kami baru akan berhenti kalau ada pihak istana itu menemui. Dan ketika itu ditemui, mahasiswa juga yes, oke, fine. Kita buat teratur, kita nggak buat perusakan, kita nggak buat kehancuran. Kita datang ke sini bukan untuk dipukul, kita datang di sini bukan untuk ditembak, kita datang di sini bukan untuk merusuh, kita datang di sini memenuhi hak dan kewajiban kita. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Biar apa? Biar saya bisa menggunakan ijazah itu untuk mengemis-ngemis pekerjaan di kantor-kantor orang. Agar apa? Agar saya bekerja di mana, dengan siapa, jam berapa, jadwalnya apa, harus ditentukan sama pihak lain. Karena apa? Saya sudah tidak lagi bisa berinisiatif, otak saya sudah rusak duluan.